Polisi dan TNI menyebut sudah memukul mundur kelompok kriminal bersenjata di Ilaga Puncak, Papua, kembali ke hutan menjauhi permukiman dan fasilitas umum, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Sementara itu, proses evakuasi 2 orang yang ditembak kelompok itu, dari Ilaga menuju Timika, berjalan lancar. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah di Ilaga, Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022, Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. 2 orang terluka tembak. Kelompok itu juga meneror warga sipil yang tengah menjalankan ibadah. 4 rumah warga setempat juga dibakar. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Komisaris Besar Faizal Ramadhani mengatakan, tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Damai Cartens dan TNI berhasil memukul mundur anggota KKB pimpinan Numbuk Telenggen ke hutan di daerah Eromaga. Kawasan itu berjarak 13 km dari Ilaga. Akan tetapi, ia menyebut aktivitas penerbangan di Bandara Ilaga belum berjalan normal pada Senin. Aparat masih berupaya mengantisipasi serangan susulan KKB ke ibu kota Puncak. Situasi keamanan di Ilaga masih siaga 1. Bandara Ilaga akan kembali beroperasi normal setelah dipastikan tidak ada gangguan dari kelompok tersebut. Kemungkinan besar mereka mundur ke hutan. Ada anggotanya yang tertembak saat kontak senjata dengan aparat keamanan pada Minggu kemarin, ungkap Faizal. Kepala Bandara Ilaga Herman Sugito menambahkan, belum ada pesawat yang berani memasuki Ilaga hingga Senin ini. Biasanya terdapat 7 maskapai penerbangan perintis yang melayani rute ke Ilaga dari Mimika, Nabire, dan Jayapura. Bandara Ilaga berada di atas ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut dan panjang landas pacu mencapai 600 meter. Bandara ini melayani sekitar 50 kali penerbangan setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Meski belum bisa beroperasi untuk umum, proses evakuasi 2 orang tertembak berjalan mulus. Keduanya dibawa ke Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, untuk perawatan lebih lanjut. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17, Cendrawasih Kolonel In Aksa Erlangga di Jayapura mengatakan evakuasi keduanya berjalan lancar. Mereka dibawa ke Timika menggunakan helikopter Caracal TNI AU EC-725 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Keduanya tiba di Timika sejam kemudian. Evakuasi berjalan lancar karena dukungan dari berbagai pihak demi kemanusiaan, kata Aksa. 2 orang tertembak adalah prajurit Kepala Firmansyah, 29, dan Glenn Sumampou, 30. Firmansyah adalah anggota TNI Angkatan Udara yang terluka berat di bahu kiri saat KKB menyerang Bandara Ilaga, Sabtu pagi. Adapun Glenn tertembak pada rusuk setelah KKB menyerang mes pekerja PT Marta Tunggal Teknik, MTT, di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Sabtu sore. Dia salah satu pekerja di perusahaan itu. Aksa mengatakan, belum terjadi lagi kontak tembak antara aparat gabungan TNI, Polri dan KKB hingga Senin pagi. Perilaku kelompok ini tidak berperi kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Perbuatan mereka membuat distribusi logistik melalui pesawat terkendala dan menghambat pembangunan di Puncak, tutur Aksa. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNOPM), Sebi Sambo mengakui pihaknya terlibat dalam penembakan di distrik Ilaga sejak Sabtu. Aksi itu sebagai peringatan bagi kepala daerah setempat untuk menghentikan rencana pemekaran Kabupaten Puncak menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah. Kami memperingatkan kepala daerah di kawasan pegunungan Papua tidak menerima program pemekaran. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat setempat diambang kepunahan karena masifnya migrasi penduduk dari luar Papua setelah adanya pemekaran, tegas Sebi. Tahun ini KKB tercatat 6 kali menyerang aparat keamanan di Papua dan Papua Barat. Di Papua, mereka 2 kali menyerang polisi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. 3 serangan lain diarahkan pada anggota TNI di Kabupaten Puncak. KKB juga menyerang seorang warga sipil di Papua. Di Papua Barat, KKB menyerang anggota Batalion Zeni Tempur 20, Paubili Pele Alam. Aksi itu dilakukan di pertengahan jalan antara Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat. Akibatnya, 4 anggota TNI gugur dalam tugas di Papua dan Papua Barat.
Selain itu, 5 anggota TNI, 2 anggota Polri, dan seorang warga terluka tembak.